Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya dari Universitas PGRI Semarang, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai? Baiklah, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja meskipun sedang dalam pandemi seperti sekarang ini ya. Dan adakah yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini? Semoga semua bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai materi ketenagakerjaan, sistem upah, dan juga pengangguran yang ada di Indonesia. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai ketenagakerjaan. Jadi nanti kita akan membahas pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, angkatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, dan masalah apa saja yang ada di dalam ketenagakerjaan. Baiklah, kita bahas dulu pengertiannya. Yang pertama, ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Nah, kesempatan kerja yaitu tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja yaitu penduduk yang berumur 15 sampai dengan 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Yang selanjutnya tenaga kerja yaitu penduduk yang siap melakukan pekerjaan yang termasuk juga usia kerja. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai riwayat pendidikan. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan dan kemampuan khusus yang dikuasainya. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Jadi tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih itu tidak memiliki riwayat pendidikan tinggi dan juga tidak memiliki keterampilan tertentu. Jadi dia hanya mengandalkan kemampuan yang dimilikinya dan mungkin pekerjaannya sederhana. Dan ada juga masalah pokok ketenaga kerjaan atau masalah pokok tenaga kerja. Yang pertama, penduduk dan tenaga kerja. Kenapa kok penduduk dan tenaga kerja itu menjadi masalah? Padahal itu termasuk komponennya gitu. Penduduk dan tenaga kerja itu kalau meningkat atau selalu meningkat dan mengalami percepatan yang signifikan daripada laju pertambahan lapangan pekerjaan yang baru, itu akan menjadi masalah. Karena ketika penduduk meningkat dan lapangan pekerjaan itu semakin menurun, itu tidak akan balance. Jadi akan terjadinya banyak pengangguran karena lapangan kerja yang semakin sedikit dan penduduk atau tenaga kerja yang meningkat begitu pesat. Yang kedua ada masalah kesempatan kerja. Kenapa kok kesempatan kerja jadi masalah juga? Padahal kesempatan kerja itu bukannya itu termasuk lapangan pekerjaan atau juga kesempatan kita untuk mencari kerja. Kenapa kok bisa menjadi masalah? Ya, jadi kesempatan kerja yang dirasakan semakin berkurang setiap tahunnya itu juga akan menjadi masalah. Kenapa? Karena kesempatan kerja yang semakin sedikit dan seperti tadi masalah penduduk yang semakin meningkat itu akan menjadikan itu tidak balance karena kesempatan kerja yang semakin sedikit itu akan menyebabkan pengangguran juga nantinya. Itu juga menjadi masalah pokok dari tenaga kerja. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah. Jadi ketika produktivitas tenaga kerja itu semakin rendah, tenaga kerja pun kualitasnya akan semakin menurun. Nah, itu juga akan menjadi masalah pokok dari tenaga kerja. Terus bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, maka kualitas tenaga kerja juga akan semakin meningkat. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena kalau tenaga kerja sakit-sakitan itu pasti kualitasnya akan menurun. Dengan begitu, kita juga harus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat agar tenaga kerja kita itu semakin berkualitas. Yang ketiga, menyelenggarakan program pemagangan. Yang keempat,
memberdayakan balai latihan kerja atau BLK secara optimal. Yang kelima, mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Yang keenam, menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja. Dan yang terakhir, penerapan bonus dan sanksi. Dengan adanya penerapan bonus dan sanksi juga ini akan meningkatkan kualitas tenaga kerja karena mereka akan berusaha mengupayakan sebaik mungkin agar tidak mendapatkan sanksi dan juga bisa mendapatkan bonus. Terus yang selanjutnya, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem upah. Sistem upah yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, upah cenderung menurun. Kenapa? Karena ketika penawaran yang ditawarkan itu lebih besar sedangkan permintaannya itu lebih kecil, upah pasti akan menurun. Dan yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Jadi sistem upah juga bisa disetujui melalui kesepakatan dari pemberi kerja dan juga penerima kerjanya sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga, upah minimum seperti UMR, UMK seperti itu. Jadi mengikuti apa upah yang ada di provinsi atau daerah tertentu. Terus jenis-jenis upah di Indonesia, ada jenis upah menurut waktu, yaitu jenis upah yang diberikan sesuai dengan waktu seperti harian, mingguan, dan juga bulanan. Terus yang kedua ada upah menurut prestasi. Upah diberikan sesuai dengan prestasi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Nah, yang ketiga ada upah skala. Yang keempat upah indeks. Dan yang kelima upah premi. Yang keenam upah co-partnership. Yang selanjutnya ada perbedaan upah. Perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki itu juga menjadikan perbedaan dari upah yang akan diberikan. Terus yang kedua, perbedaan pengalaman kerja. Yang ketiga, jumlah keuntungan perusahaan. Yang keempat, besar kecilnya perusahaan. Yang kelima, tingkat efisiensi dan manajemen perusahaan. Yang keenam, keberadaan serikat kerja. Yang ketujuh, kelangkaan tenaga kerja dan risiko kerja. Jadi kalau tenaga kerja semakin langka dan risiko kerja semakin tinggi, maka upahnya juga akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai pengangguran. Jadi apa itu pengangguran? Pengangguran yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Intinya itu pengangguran itu tidak sedang bekerja. Terus tingkat pengangguran, apa itu tingkat pengangguran? Tingkat pengangguran yaitu perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam presentase. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran tersamar atau tersembunyi. Pengangguran terbuka yaitu orang yang benar-benar menganggur, tetapi sebenarnya mereka itu memiliki atau mampu bekerja, hanya saja mereka memilih untuk tidak bekerja. Itulah pengangguran terbuka. Yang selanjutnya setengah menganggur, yaitu pengangguran yang bekerja hanya beberapa waktu saja atau tidak full time. Yang selanjutnya ada pengangguran tersamar atau tersembunyi. Terus ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan sebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran voluntary. Yang keempat, pengangguran musiman. Yang kelima, pengangguran teknologi. Dan yang terakhir, pengangguran konjungtur. Apa penyebab pengangguran? Nah, ada beberapa penyebab pengangguran di Indonesia. Yang pertama, permintaan dan penawaran kerja yang tidak seimbang. Karena ketika permintaan kerja itu tinggi dan penawaran kerja itu semakin rendah, itu akan menjadi ketidakseimbangan dan itu akan menyebabkan pengangguran. Nah, yang kedua, tidak memiliki kemauan wirausaha.
Jika seseorang tidak bisa bekerja dan dia juga tidak memiliki kemauan wirausaha, maka itu juga akan menjadi penyebab dari pengangguran. Nah, yang ketiga, angkatan kerja tidak memenuhi syarat yang diminta dunia usaha. Jadi ketika angkatan kerja kualitasnya menurun, itu juga akan menjadi penyebab pengangguran karena tidak memenuhi syarat yang diminta oleh dunia usaha sekarang. Yang selanjutnya, tidak ada kecocokan upah. Dan yang terakhir, informasi yang tidak lengkap. Terus bagaimana solusi mengatasi pengangguran? Yang pertama, ada mengintensifkan pekerja di daerah pedesaan yang bersifat padat karya. Yang kedua, mendirikan pusat-pusat atau balai latihan kerja. Dengan mendirikan pusat-pusat balai latihan kerja, maka tenaga kerja akan semakin terlatih. Dengan begitu, kualitas tenaga kerja juga akan semakin meningkat. Dan dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja, maka pengangguran juga akan semakin menurun karena mereka mampu bekerja. Nah, yang ketiga, meningkatkan transmigrasi untuk meratakan tenaga kerja. Jadi, di daerah-daerah yang di situ padat dengan penduduk kerja itu berpindah ke daerah yang belum padat penduduk kerjanya. Jadi di situ tenaga kerja akan merata. Nah, yang selanjutnya industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja, dan yang terakhir menggiatkan program keluarga berencana. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam pembelajaran meskipun sedang dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.